Kantor gue kedatangan senior-senior yang dihormatin. Bang Rudi Sipit, Pajarwo Kuat. Ini dua ini legenda dunia komedi. Iya, kayak rumah kita. Hah? Rumah. Legenda. Legenda. Kota legenda. Bekasi. Dua orang ini datang ke kantor saya terkejut dan kehadirannya adalah untuk bikin konten. Sekarang gue minta izin untuk bikin konten di YouTube gue. Siap. Kolaps. Pak Jarwo apa kabar? Baik, alhamdulillah Panji. Bang Rudi apa kabar? Alhamdulillah saya tetap ganteng. Saya setuju. Saya emang seleranya lebih ke sini daripada ke sini. Ini nggak tahu nih selera siapa nih. Gua juga Ganteng nggak dari jelas. mana lo? Tampang lo kayak ujung piano. Biar mencetak. Ujung piano yang sana apa yang sini nih? Kalau yang sini tong gitu. Kalau yang sana ting gitu. Beda-beda. Nah, ini gue tuh selalu senang ketemu sama orang-orang yang gue anggap sebagai senior atau guru bahkan dalam berkomedi karena biasanya gue pengen ngobrol-ngobrol banyak soal dunia komedinya. Tapi sekarang kita mau bicara tentang dunia malam. Jangan dong, soalnya dunia malamnya Pak Jarwo sama gue, aduh beda banget. Pak Jarwo, mohon maaf nih. Pak Jarwo kan dunia malamnya tuh beres romusa, terus dugem gitu kan. Kalau gue Lo nggak tahu dia dunia malam kita dulu kita habisin Oh iya. ngelawak. dunia malamnya, Ngelawak. Oh iya? Di dunia malam. Dari nightclub satu ke nightclub yang lain. wah di daerah- respect ini. Kopi house dulu. Oh ya? Iya. Jadi nightclub gitu ngisinya nightclub. Betul. Nightclub musik itu. Iya. Selingan kita malah Kalau dulu live musik. Iya live musik, live Nah, musik. selingannya lawak. Lawak. Iya iya. Habis lawak striptis. Gitu. Makanya kita bisa ngelawak Tunggu kita dulu, nonton. Kadang-kadang bayarannya di situ ya. Nggak, tapi bener dulu tuh di Serius. Wow. Kita ngelawak di depan orang mabuk kita. Iya, Coba, itu bagaimana kita bisa menguji mental kita ya Ruti ya? Bener. Iya. Kalau ini nggak lucu nih. Iya. Teng 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 teng. Bayangin. Satu teng teng semua kompak teng teng. teng. Oke. Kita mendingan turun daripada dilempar botol. Wah gila, ini tahun berapa ini? Tahun berapa Ruti? Waktu itu kan bareng ya? Bareng. Iya kan? Kita Dulu apa sih nama udah grupnya? Gue masuk lupa deh. Diamor. Diamor, betul Diamor. Iya. Itu Itu tahun 90-an kita. 90-an. 90. Dari 88 udah. Iya, Rut. 88, 89. Ya. 89. ya Diamor tuh 88. Diamor tuh waktu itu siapa aja? Ada ini juga ya, ada Jarwo, Rudi, Komeng, Komeng. Mamo berempat. pada zaman itu wah itu Orba tuh ya, masih Orba ya. Masih Orba. 80-an akhir 90-an awal tuh lagi era-eranya katanya ya, gue masih kecil. Lagi era-eranya nightclub emang lagi pada gede karena dunia katanya nih dunia minyak ya, bisnis industri perminyakan tuh meledak, batu bara segala macam, melahirkan banyak orang-orang kaya baru, terus banyak tempat-tempat baru kayak klub dan segala macam tuh jadi gede pada zamannya. Ya. Betul. Dan itu diberikan kebebasan untuk dunia hiburan. Mhm. Kita ngelawak bebas asal jangan ngomong politik, udah gitu aja udah. Gitu. Bebas tuh maksudnya jorok juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Awalnya kalau gitu-gituan tuh kan dia mah mabok. Ya kan kita harus pinter. Cari yang ulang tahun. Oh, iya. Biar ada semacam keramaian ya. Kok yang ulang tahun siapa nih? Iya. Itu kita cecer. Kasih Terus tips. kasih tip. Oh, lumayan. Berarti pada zaman itu kalau di tempat-tempat live music ya, klub-klub kayak gitu, itu jok-jok apa yang pasti bekerja dengan baik? Kalau kayak nyari yang ulang tahun kan kayak triknya tuh ya, nyari yang ulang tahun gitu. Kalau jok-jok yang bekerja dengan baik apa yang merepet-merepet jorok? Iya, jorok. Iya. Jorok kita lihat lalu ini masalahnya pramugarinya, pramuria. Pramugari. Di pesawat dong. Kalau orang prasejarah yang ngomong. Pramurianya, ya Bang itu ya, Boy. Iya, iya. Kita cari yang siapa sih pramuria yang terkenal. Itu, udah itu yang kita kupas. Begini, pramuria, ya kan? Pranya. Asik. Pra. Iya. Pranya. Ayo, apa? Perasaannya halus, Iya. Ya. mudah sekali didekati. Iya. Ria. Ini kok sorry ya? Ri dulu. Ri. Ri dulu. Ri. Riang sekali bila sudah duduk berduaan. Iya. Asik kalau sudah dicium sama dia. Ini guru lawak gue nih, Ji. Iya, ini mah semua orang. Lu kalau misalkan, gua nggak tahu Denny Cagur pernah bahas di kontennya atau enggak ya, tapi gua kayaknya pernah ngobrol sama Denny Cagur.
Denny Cagur tuh mengatribusi dia belajar stand up ke Bang Rudi. Disebut jenderal kalau nggak salah ya? Betul. Jenderal tuh gini, itu panggilan. Jadi bukan jenderal. Dulu punya apa namanya kantor itu jadi grup kantornya itu manajemen ya Boy ya, AB Production. Nah itu Bang Andi itu almarhum dulu panggilnya Panglima. Nah jenderal saya. Nah Komeng itu komandan sampai sekarang komandan. Nah prajurit itu Cagur dulu. Itu satu manajemen. Oh gitu. Dia panggil jadi Pak kalau ini tahun berapa ini? Cagur udah masuk manajemen berarti? Itu tahun 2002. 2001 kan netes tuh. Iya. 2002 berjalan itu, 2002 2003 gitu. Wow. Itu panggilnya jenderal. Balik mundur ke Diamor dulu ya. Iya, gua soalnya nggak tahu nih kalau dicari mungkin bisa, tapi gua nggak pernah nemu referensinya soal kenapa Diamor bisa berdiri. Dan kadang-kadang kan ada pelawak tuh yang sebenarnya datang dari grup pelawak yang lain, kemudian gabung ke sini. Waktu itu gimana tuh kebentuknya? Ya tergantung ceweknya seksi apa enggak. Kalau seksi kita bisa berdiri, Rut ya. Berdiri, gitu. Ya kan? Stand up, ya kan? Stand up kalau udah berdiri. Enggak, tadi udah sempat keburu ngomong Pramuria. Pramugari. Bukan, satu lagi apa tadi? Prasejarah. Pramugari ding bener Pramugari. Udah ngomong Pramugari di kepalanya cewek cakep. Ya, jadi yang lebih pahamnya beliau nih untuk sejarah Diamor. Gue juga belakangan juga masuknya. Sebelumnya ada juga personel yang lain, Rud ya. Tahun berapa sih, Rud? Diamor tahun 85 udah juara 2 sebenarnya se-DKI. Pada saat itu Diamornya komposisinya seperti apa? Dulu masih saya Hendrik tuh, sekarang jadi pendeta. Satu lagi lucu nggak jadi pendetanya? Ya, ya Pak, kalau dia pendeta sih umat pada kabur ya. Sembarangan banget lu. Nah, si Hendriknya ya. Ya. Begini sih kan mungkin nih nggak meyakinkan bilang ke jalan yang benar dia sendiri aja ke pasar nyasar kan. Ini terus akhirnya sama Mamo salah bertiga belum sama Mamo ya dulu masih Kokoh nggak salah saya lupa namanya Kokoh. Juara satunya siapa? Juara satunya tuh dulu Jimmy Gideon. Oh dulu namanya grupnya namanya Sion. Jimmy Sion sama Matuyul. Oh. Dulu. Oh Jimmy. Namanya Gideon grupnya Sion kan? dulu. Sion Group. Gideon. Namanya Sion dipakai. Sebelum Gideon. Belum Gideon. Oh, Sion jadi Group. Sion Gideon tuh sebenarnya Sionnya tadinya nama grup. Jadi Gideon itu pas udah gabung. Oh. Awalnya Sion Group itu ya Jimmy, Sion sama Matuyul. Oh. Itu dia juara 1, saya juara 2. Nyajurinya kakaknya sama Pak Firman Tomtam. Tomtam. Iya. Tomtam Group. Udah juga gitu. Anwar Ogut ya? Anwar Ogut ya. Anwar Ogut. Iya. Firman Pak sama si Firman Tomtam juga tuh. Iya. Jurinya itu terus akhirnya kesininya saya Hendrik udah enggak, terus ini enggak ada, saya tinggal sendiri, saya ajak Mamo karena satu RT. Satu RW lah ya, beda RT. Udah lawak waktu itu. Itu ngelawak. Enggak, Mama waktu itu udah terlibat di grup lawak atau Enggak, Mamo dia kalau nggak ternak anjing dulu ya? Iya. Sampai anjingnya geser-geser sono saya ambil. Kadang-kadang kacau banget. Memang aneh banget. Gitu. Akhirnya Mamo memang punya dasar ininya yang komedi juga sih. Si udah berdua, wah, mau ada berdua nih. Ada lomba lawak gimana nih? Kita harus banyak. Jarwo. Ya. Ya, Hendrik masih ada tuh, Rut. Hendrik ya berempat ya? Iya. Berempat masih ya? Pak Jarwo kenalnya dari mana? Gua satu kelas di SMA sama adiknya Rudi. Saya. Oh. Jadi sebenarnya gue dulunya berteman sama adiknya si Rudi ini. Karena kekurangan personil, ikut lomba lawak Sri Mulat tahun 85 kalau nggak salah. Nah, gue dikenalin sama adiknya Rudi. Ini ada teman gue nih di kelas suka nyeletuk gitu kalau guru lagi nerangin. Nah, di situ gue dikenalin, diajak, udah ikut. Gue nggak bisa ngelawak sama sekali. Masih tuh. berempat. Cuman tahu celetuk aja. Nyeletuk juga enggak. Kan dalam grup lawak tuh komposisinya kan 2 orang duluan misalnya. Terus yang ketiga muncul lagi, yang keempat gua. Nah, gua paling cuma ya 1 menit 2 menit habis itu udah. Iya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gua dulu. Memperkuat cerita. Iya. Dulu kok Hendrik, saya, Jarwo nih, cewek 1. Kita ajak tuh. Ikut di kok nggak salah di ya lomba simulatan ya. Mamo berempat, cewek belum ada. Udah ada si Puji.
Oh berarti si Hendrik udah nggak ada dong. Iya. Udah kita bunuh ya waktu itu. Kan lu juga tadi yang bilang Hendrik masih ada. Lu bilang gitu tadi. Sekarang lu ralat omongan lu. Ini yang bener yang mana nih? Kita ingetin aja. Bisa ngobrol sama orang-orang tua ya. Ingatannya nggak ada yang bisa dipercaya nih. Karena segrup nggak sih itu. Gimana sih? Jangan-jangan ngomongin grup yang beda nih. Parah nih bapak-bapak. Iya, terus udah gitu kan keluar nih si Hendrik, langsung Mamo. Iya, iya. Mama bertiga. Keluar ya. Udah keluar Mama bertiga. Maru dia main di coffee house bertiga berempat tuh sama cewek. Tuh cewek kalau sudah melawak kakinya digini-giniin. Kan dekat. Iya, iya, iya. Gini-gini ngelawak gue ya. Gitu. Nah, kalau ngelawak tuh nyanyi Jarwo. Di coffee house tuh harus ada nyanyi. Dia jago nyanyi nih. Coffee house itu apa sih? Ah itu. Ya, semacam kayak night club lah. Oh, di mana? Di daerah kota, Mangga Besar. Asik, respect. Kita berapa tahun di sini? Awal-awalnya kita bagaimana membawa foto grup, postcard, kita keliling dari satu night club ke night club yang lain untuk menawarkan jasa kita sebagai pelawak. Benar. Itu kita masuk nih ya, kita harus pinter-pinter. Ji, kita kan nggak tahu manajernya. Kita tanya sama yang depan tuh, manajer sini siapa? Misalnya si Ationg. Oh Ationg, oke siap. Udah, besoknya kita berangkat nih Jarwo nih, bawa foto. Malam-malam itu. Malam-malam. Bawa foto. Pak, saya mau ketemu Ationg. Oh silakan di atas. Gitu harus kenal dulu. Sampai di atas, dianterin nih. Pak Ationgnya di situ. Kita nggak tahu rupa wajahnya seperti apa. Jemput Pak Ationg. Lah itu Pak Ationg. Oh bapaknya. Siapa? Kira-kira. Kok nggak itu nggak bisa kita. Jadi guna foto grup itu, nanti kalau kita mau show berapa hari sebelumnya itu ditempelin kayak medding gitu. Iya. Ada grup band, ada penari striptis, ada grup lawak. Nanti tanggal sekian, jam sekian ini akan tampil. Enggak, dia penari striptis serius. Serius, bener. Waktu pada zaman itu penari striptis tuh bebas di mana-mana. Kalau sekarang kan disembunyikan kayak teman-teman kayak Alexis gitu. Orang ganti pakaian Saya salah zaman kelihatannya di saya. Bahagialah kalau misalnya lu lahir dari dulu. Bahagia kalau lahir dari dulu. Sebentar, gue pengen tarik mundur. Berarti dulu tuh lawak grup ya, atau grup kalau ada lawak, yang mereka incer tuh satu udah pasti lomba. Jadi mereka selalu ngincer lomba ya. Lomba. Terus yang kedua klub yang mereka incer. Iya, untuk latihan. Zaman itu belum ada kalau kayak Bagito kan, tapi Bagito kan era setelahnya ya. Itu kan mereka selalu cerita tuh mereka malah mereka korporat. sebelum dari kita. Bagito sebelum dari kita. Duluan Bagito. Duluan Juaranya juga Bagito dulu. Oh, mungkin ketika Bagito pecah di TV, show di 90-an baru ada korporat itu yang diundang ke bank dan segala macam. Tapi pada zaman dulu grup lawak tuh ada job-job korporat ke bank, ada juga kayak gitu. Dulu udah ada. Dan diincar juga sama. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Kita berapa lama terus dulu gini, kan TV cuma satu. TVRI doang. Jadi syaratnya untuk dulu. TVRI masih CCTV. Ya, lah enggak. Siapa lagi? Tadi gue pikir mau ngomong program A2 kan. Iya, program A2 tuh. Iya. Nah, jadi harus punya prestasi. Kita ikut lomba lawak itu cuma incer piagam aja. Kalau piala kan nggak mungkin bawa-bawa. Jadi ini kita mau juara gitu. Ada bukti. Karena kalau ada piagam, kita bisa jadi punya jalan untuk masuk ke TV. Betul. Untuk job-job klub itu sekedar nyari duitnya berarti. Emang nyari duitnya dari klub. Nyari duit sama latihan mental. Latihan mental juga. Kalau zaman sekarang ya pelawak itu kan ada jalur-jalurnya yang berbeda. Jadi ada pelawak yang bilang, gue nggak bisa, job gue tuh nggak bisa ngambil korporat karena gue nggak clean lah kasarnya gitu. Biasanya job komedian kayak gini manggungnya di klub-klub memang di tempat-tempat yang dimana dia bisa ngomongnya jorok-jorok. Pada zaman dulu grup kayak gitu juga nggak? Atau grup semuanya? Kita harus bisa korporat. Bisa di mana aja. Harus bisa di mana aja. Harus mana? Kita panggil sama. Jadi kita diamo dulu. Kita nggak bisa membedakan aja kan untuk materi kan. Iya. Berempat tuh Komeng terakhir ikut lomba tahun 90 ya dan kita juara 1. Juara 2, juara 3 nggak ada. Karena nggak pantas. Yang pantas juara 1 doang, Diamor doang. Persertanya cuma 8 waktu itu. Iya. Jadi udah itu pun Ampere kalau nggak salah mau didis karena kita ceritanya tuh cerita Komeng bawa golok mau dibacok gitu kan. Itu materinya tuh. Wah kan baca nih mau gimana mau nanti ini kita bacok nanti kita ngetop lu ngetop. Nah gua kan udah kapek gitu misalnya. Udah nggak bisa.
mau diiniin, mau di apa namanya? Didiskualifikasi. Terus yang juri pelak diemin aja dulu deh, gimana gitu. Tapi endingnya akhirnya enggak, mau dibohongin gitu kan. Itu udah, kita juara. Kan Diamor itu kelihatannya ya, kalau dari ceritanya tuh di kompetisi kuat, di klub juga bisa kepake terus. Apalagi tadi cerita di coffee house itu lama kan? Ya. Waktu itu yang membuat Diamor itu dalam tanda kutip ya sukses, itu faktornya apa? Yang pasti kan bukan Pak Jarwo nih. Pak Jarwo kan Nggak cuma jelas. Cuma itu doang. Iya, apa bukan. konsepnya, nulisnya, karakternya atau apa? Itu di awalnya, waktu gua awal baru masuk sebagai pelengkap aja. Tapi setelah Diamor berjalan berapa ya, setahun 2 tahun, nah malah justru gue yang berperan di situ sama Komeng, sama Rudi. Nah gue dulu pengumpan Komeng. Iya. Istilahnya nggak kebagian ngelucu, ngumpan Komeng, terus Rudi sebagai ini konseptor materi juga sebagai apa? Malah aneh ini yang dikasih pancingan tuh Mamo sama Komeng. Iya, Komeng itu sebagai orang objek aja sebenarnya kalau Mamo. Gitu. Yang paling sedikit saya malah berbalik. Iya, sisa 5 menit saya masuk. Karena ngatur ya, Iya, bagian strategi ngatur. Strategi. Lawak kan harus ada strategi kayak bola gitu loh. Materi. Kita kan kayak bintang tamu. Bintang tamu pelawak lah gitu dulu Pak Timbul gitu kan. Kita dulu prinsip tuh duduk Diamor. Kita jangan minta bantuan sama pelawak senior. Kalau bisa pelawak senior ikut kita. Itu prinsip Diamor dulu. Karena kita punya emang kuat di segi materi lawakannya, kita juga emang udah tersusunnya gitu kan. Jarwo pemancingnya andal. Komeng bomnya yang paling ini, Mamo sebagai pelapis bom lah itunya. Nah, saya strategi di belakang, kayak gitu ngatur ritme, gitu. Karena lawak bukan aja lucu, tapi enak ditonton. Gitu. Itu dia, bukan cuma lucu, tapi enak ditonton. Ditonton. Enak ditonton tuh patokannya apa? Apa yang bikin lawak tuh enak ditonton? Cara bermain, jadi mainnya teratur. Gitu, jadi nggak ngacak. Ya nggak ngacak, dulu enak kita. Nggak saling makan. Iya, jadi ditonton juga enak. Bercerita ngalir. Dulu gitu ya, Boy ya. Terkonsep. Kayak gitu dulu tuh. Gue perhatiin emang apalagi kalau ceritanya Bang Miing terhadap Bagito atau Bang Miing terhadap Warkop. Bahkan Komeng juga, Bang Opin juga waktu itu cerita sama gue bahwa di luar yang kita lihat emang mereka sebenarnya konsep juga, ngelatih juga, nyiapin juga gitu. Peluru-peluru harus kita siapin. Iya. Kecuali nanti kalau misalnya kita udah mentok, nah baru kita manfaatin situasi. Sorry nih, gue penasaran aja. Pada zaman itu tuh grup lawak lain itu temen apa rival? Artinya, wah dia lagi. Kalau nggak kita yang dapat, dia yang dapat nih gitu. Ini di acara festival apa bukan nih? Kalau dalam bermain untuk nyari job, kita saling nanya. Lu main di situ, bahan lu apa? Gitu. Iya. Berarti komunikasi juga sebenarnya. Apalagi pemain daerah, ya. Siapa yang di sana diundang? Gitu. Ngecek. Ngecek lu bahannya apa? Ini. Ya udah, jangan sampai sama. Udah pernah mak pelawak itu. Wah, repot. Malu kita. Iya. Bisa ngambil duitnya nyuruh-nyuruhan, lu aja gitu. Bisa honornya nyuruh-nyuruhan ngambil. Saat itu ya, tipis-tipisannya Diamor tuh grup siapa? Yang selalu orang kalau nggak Diamor, grup ini yang masuk nih. Siapa tuh? Ada nggak? Atau nggak cuma satu, ada beberapa gitu ya? Dulu gini, Ji. Dulu tuh kayak ada generasi bener-bener ya. Maksudnya gini, zamannya Bagito kita nggak bakal bisa menang. Zamannya karena dia kuat. Udah kita tunggu. Masuklah zaman Gideon, kita di bawahnya Gideon. Gitu kan. Susah nembus. Dia juara terus nih. Gideon nggak ikut lagi. Kita jagoannya udah. Yang lain susah nembus. Sampai kita disuruh turun. Jadi maksudnya Tukul juara 2 kalau nggak salah grupnya dulu waktu ya. Apa tuh dia waktu itu? Dia lomba lawak. Purbaria. Iya. Dulu Purbaria dulu. Nah, waktu disuruh turun tuh maksudnya gimana? Jadi udah dong lu gitu kan. Masa lu ngumpulin piala ngapain? Ngumpulin piala. Dia enggak. Ini lomba, konteksnya lomba ya? Iya. Jadi orang lomba tuh ya dia mah. Ayo dong, gitu. Masa lu mulu yang juara. Enggak dibagi-bagi dong kita yang gitu. Kasih dong yang lain gitu. Tapi sebenarnya masih ada spirit bertandingnya ya. Karena kalau di stand up Indo nih, di anak-anak stand up sekarang, gue cerita aja nih, yang nonton pasti nggak tahu. Itu kalau misalnya ada lomba lawak ya, terus tinggal 3, mereka udah bilang, ini sebenarnya gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi kalau udah tinggal 3 finalis ya, mereka tuh duduk bareng, udahlah
kita ngelawak aja, ngehibur, nanti duitnya kita kumpulin, kita bagi 3 rata. Kayak gitu. Kata gue mikir, aneh banget ya, ini positif atau negatif nih, gue pikir-pikir. Jadi kayak, mereka tuh nggak ada keinginan untuk saling ngelawan gitu. Itu sebenarnya nggak boleh begitu. Iya, Namanya kan? harus kompetisi itu, Iya, ya. spiritnya harus tetap bersaing. Iya sebenarnya ya, karena itu kan memancing kita untuk ngasih yang terbaik ya. Betul. Iya. Dulu Menganeh lu. Kejadian gini. Kita lombanya kalau nggak salah masalah keluarga berencana ya, yang ininya KB. BKKBN mah perjodohan. Oh berarti BKKBN dari dulu ya, dulu. ngelawak ya? Dan yang Pak Orba dulu udah ada. Ada. Suksesnya justru BKKBN zaman Pak Harto dulu. Iya. Terus sama Biro Jodoh tuh. Nah, kita penyisihan, kita urutan 3. Pertama Tukul, grupnya Purbaria. Kedua Berita, yang mirip gepeng gitu kan. Ketiga kita nih. Nah, dia penyisihan. Wah, Tukul bilang gini, aku 1 juta. Jadi setengah, dia mau 500. Ngomongin dia. Karena juara 3. Oke, siap. Udah. Pokoknya optimis dia lagi juara dah. Kita ubah strategi. Saya berdua jauh keluar duluan. Wow, ya kan? Tukul duluan pertama. Si Purbaria peserta pertama. Bung. Wah, ketaker. Wah, udah kelihatan. Nah, udah tak. Kita kedua, gor-goran. But. Yang ketiga, Don. Anyep. Saking ngeliat pecahnya di Amor. Iya. Kasih. Anyep langsung. Udah, kita bukti. Memang ya itu persaingan harus ada, apalagi udah 3 besar. Kita harus 1 nih. Gitu. Kalau dari pengalaman ya, eranya satu grup itu biasanya dia berapa lama tuh ada di, mungkin nggak teratas ya, tapi ada di kenceng-kenceng ya, kayak ada zamannya Bagito lewat, habis itu Gideon lewat. Itu kira-kira berapa lama tuh sirkulasinya tuh untuk dominan, job kenceng dan segala macam. Ada tentang karirnya nggak tuh sebuah grup? Kalau boy band, kenapa gua boy band ya? Tapi kalau boy band tuh nggak pernah lebih dari 7 tahun rata-rata. Setelah 7 tahun selalu ada boy band baru, bahkan 5 kadang selalu ada boy band baru yang berganti. Kalau grup lawak tuh kayak gitu juga nggak? Iya, bertahan di atas itu sebenarnya generasinya itu turunnya juga 10 tahun ya. Kalau kita sebenarnya posisi menengah karena turunnya Bagito ke Ngelaba itu 10 tahun. Sebelum Bagito sebenarnya kan ada Gideon, tapi tongkat itu belum kepegang. Karena Gideon udah bubar bikin Tomtam. Bikin 4 sekawan. 4 sekawan. Bikin 4 sekawan. Nah, dia mau pas posisi tuh dia mau lu Ngelaba belum, karena kita sudah ada karena kita udah di SK kompor Diamond meledak itu langsung kita bawain ke TPI. Namanya kompor Diamond itu. Nah, di situ pas 95 kalau nggak salah gue ya, Komeng mengundurkan diri. Nah, pas mengundurkan diri 96 itu kita bertiga udah tidak main di TPI, masuklah Ngelaba di situ. Nah, itu udah begitu ke situ baru Ngelaba itu pas tahun ke 97 Tagur. Belum mau 97 itu baru bisa pegang tongkatnya si Bagito. Iya. Jadi Ngelaba itu untuk yang nggak tahu ya, Ngelaba itu kan berarti Eko, Parto, Akri sama Akri, Patrio. Itu. Dan kita ya udah ya kita akhirnya main sinetron bertiga. Di SCTV main sinetron Ayo deh. Itu Gitu. berarti Komeng keluar tuh sebelum atau sesudah spontan? Oh, spontan. Pas spontan. Spontan. Pas itu. Ya, jadi spontan. berarti karena abis waktunya di spontan rasanya. Iya, betul. Ya udah gue cabut aja, gue ada komitmen di sini gitu kan. Iya. Kita main spontan, awalnya spontan. Spontan juga. Itu spontan itu kan awalnya Diamor. Diamor kita masukin tuh terus sama Septian. Septian. Nah, idenya sebenarnya hidup Septian tuh spontan itu itu candid sebenarnya candid karena orang nggak tahu. Nah, terus kita dia mau dijadiin satu, Ruth jadi satu itu Pak Indra gua salah. Oke, bikin dummy 3 kita. Dummy 3 bla 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 akhirnya pilih 1. Nah, ini nggak yakin sebenarnya PH ini bakal meledak ini spontan. Karena ada namanya sinetron apa tuh Boy ya? Itu gila ratingnya. Pada zaman itu. Pas diterima dijual ke RCTI. Dulu RCTI itu nggak bisa, gue terima tapi 6 bulan baru gue tayangin. Kok nggak salah Juli, kok Agustus. Orang yang punya duit kagak mau dulu mah. Si ini nih si Star Vision. Tawarin ke RCTI, dicaplok langsung. Tawarin itu kok nggak salah Januari tanggal 5 atau tanggal berapa itu ditayangin. Gue baru ngeh itu. Si
si Spontan tuh PH-nya tuh Star Vision ya? Iya. Edan itu. Itu langsung Parawes berarti ya? Parawes. Iya. Langsung bang, itu diandelin 2 jadi Spontan sama yang satu sinetron apa saya kurang tahu tuh. Komeng jadi hostnya sama si Ulfa. Nah, gua Rudi sama Mamo jadi Tom, Jerry dan Udin. Iya. Jadi ngomong kayak Chaplin gitu. Iya. Nggak ngomong. Kadang-kadang juga memang ada kontribusi juga sih PH atau TV untuk memecah belah grup gitu. Iya, ada kecenderungan kayak gitu ya. Iya. Dan itu sering terjadi di grup-grup lain juga. Bener. Satu jadi sering kepake. Gue inget banget waktu gue ngobrol sama Denny bilang Cagur tuh ada waktunya tuh disiplin banget, pokoknya nggak mau, pokoknya harus bertiga. Tapi lama-lama yang kecomot satu juga ya udah. Iya. Tapi emang apakah itu faktor terbesar? Kita ngomongin lawak grup secara keseluruhan ya. Apakah itu faktor terbesar sebuah grup itu susah sekali untuk bertahan lama? Karena dari tadi kita ngomong aja Gideon kemudian bubar jadi 4 sekawan. Faktornya tuh selalu ada satu orang yang kemudian dicomot sendirian sama TV gitu ya? Iya, benar. Selalu kayak gitu ya? Ada kecenderungan gitu, diambil satu grup ini, satu personel yang lucu, ini juga satu yang lucu, digabungin gitu. Sementara yang lain yang merasa nggak dianggap lucu sama TV atau PH, atau punya nilai jual. Dalam hal ini Anda? Termasuk saya, dia, sama ini. Ada kupas palanya nih. Itu yang membuat grupnya nggak bisa bertahan lama. Tapi yang patut kita contoh bagus itu Warkop. Komitmen mereka itu luar biasa dengan grupnya Warkop itu. Hanya usia yang hanya memisahkan mereka gitu. Walaupun sebenarnya di akhir-akhir sempat berantem juga. Warkop pas Warkop bertiga, Warkop berempat dulu sama Nanu. Nanu ditarik main film sendiri, akhirnya keluar tuh. Dikeluarin apa-apa, akhirnya bertiga. Nah, bertiga ini udah kuat tuh. Iya. Gitu. Dulu Mama Nanu malah berlima dulu nggak salah. Iya, pun kalau Warkop waktu itu sempat ada kendala internal, itu tidak membuat salah satunya keluar terus bikin sendiri dan segala macam. Dan tetap Warkop, mereka tetap diselesain. Pokoknya ini masalah kita sendiri aja, orang nggak perlu tahu gitu. Iya sih. Dan setelah itu ya kan masing-masing kan punya lajurnya sendiri-sendiri. Bang Rudi Sipi juga banyak berpegang jadi penanggung jawab, bukan penanggung jawab ya. Orang yang berperan terhadap banyak acara-acara TV ya, acara-acara komedi gitu. Balik layarnya. Secara konsep, secara kreatif, penulisan dan segala macamnya. Pak Jarwo terus udah gitu. Pak Jarwo naik lagi tuh apa ya Republik Mimpi. Oh iya benar. Anda menjadi wakil presiden. Iya betul. Bukan JK namanya. Iya, parodinya. Itu aja menarik juga tuh. Itu idenya siapa ya waktu itu ya? Effendi Ghazali ya. Sebelumnya kan ada itu tuh yang di Indosiar kalau nggak salah. BBM. Republik BBM. Terus si Effendi cabut dari Indosiar pindah ke itu Metro TV. Metro TV bikin Republik Mimpi. Iya, news.com. Iya. Itu. Pak Jarwo jadi JK-nya jadi JK-nya di situ. Di TV sebelumnya orang lain soalnya. Orang lain. Sebelumnya si Kli. Betul. Iya. Boleh tahu nggak kenapa ganti ke Pak Jarwo? Oh iya, soal itu ya. Iya, soal itu lah. Itulah. Nanti gara-gara itu ya banyak yang nggak inget bahwa itu pernah ada. Padahal itu kalau dipikir-pikir dengan konteks sekarang di mana orang tersinggung mulu, itu mengagumkan sekali karena ada parodi presiden. Sekarang Pak Jokowi, mohon maaf nih ya, mungkin Pak Jokowinya santai, fansnya loh yang kita bikin bercandaan tentang Pak Jokowi aja, walaupun parodi Pak Jokowi banyak ya, parodinya Pak Jokowi banyak, tapi ada bercandaan terhadap orang-orang yang dikagumi. Sekarang tuh rame. Dulu tuh Megawati ada. Waktu di Pak Habibie juga ada. Iya, Pak Habibie ada. Gus Dur juga ada. Iya. Gus Dur coba gitu. Iya, dan itu apa ya? Kita itu Republik Mimpi itu kenapa bisa diterima? Walaupun yang kita kritisi itu kupingnya merah, tapi mereka tetap nonton, tetap menikmati itu. Ada kasus nggak? Ada kasus nggak? Pernah dulu sempat mau disomasi itu sama salah seorang menterinya Pak SBY. Sebut dong. Iya. Karena gue juga pernah disomasi sama menterinya SBY. Iya. Kan di Metro TV dulu gue ada acara provokatif proaktif. Oh iya, tahu ya. Iya, gua ada satu episode topiknya itu reshuffle karena isunya tuh reshuffle. Acara provokatif proaktif merekomendasi
mohon maaf nih, Bapak Patrialis Akbar karena prestasinya Mini. Jadi namanya Akbar, prestasinya Mini. Beliaunya nonton, Patrialis Akbar kan live kan. Beliaunya nonton, beliaunya protes, disomasi gue. Akhirnya gue harus minta maaf live di TV. Itu tuh saya Patrialis Akbar. Anda siapa? Ada lagi nggak? Sebut dong. Tapi akhirnya Akhirnya, ketemu. Ya ketemu. Kita undang ke acara kita. Oh, diundang ke acara? Diundang. Ternyata beliau pengen masuk TV aja kali. Lucu banget. Diundang aja kali, ngobrol setelah itu udah clear. Dan sempat kita diundang juga ke rumah Pak SBY waktu itu. Tapi dalam arti off the record, media nggak boleh tahu. Iya. Waktu itu banyak kritikan ke arah SBY waktu itu ya, pemerintahannya SBY. Karena pemerintahan Pak SBY waktu itu. Iya. Tapi kita kan memerankan memperludikan tokoh-tokoh negara itu kan bukan dalam arti secara fisiknya, tetapi pemikiran yang kita iniin. Ya itu tuh menurut gua orang Indonesia tuh banyak anak muda sekarang tuh nggak tahu betapa komedi itu bisa sampai level kayak gitu kritisnya gitu kalau sekarang mah. Nah mau ngeliat sih di YouTube-nya ada itu Republik Mimpi aja udah keluar. Ya, bagus. Kita cari tuh siapa ada menteri yang dipanggil. Sekarang kan jadi bapak-bapak ini kan udah melihat komedi dari bergenerasi-generasi sebelumnya. Ngelihat yang sekarang di generasi sekarang kan banyak pelaku lawak itu yang kayak gue nih stand up comedy gitu. Gue tuh selalu dan kita juga sempat ngomongin ini, gue tuh selalu ngerasa anak-anak stand up itu kurang kelihatan usahanya untuk mendekatkan diri sih sebenarnya. Tapi sekarang dengan Pak Jarwo jadi disebutnya apa sih ketua umum ya? Ketua umum. Waktu Paski kelihatannya sih jadi lebih ini lagi ya, bisa lebih cair sekarang dan bisa lebih berkomunikasi lah. Ya. Apa yang Pak Jarwo waktu Pak Jarwo dipercaya itu emang Pak Jarwo secara sadar mau ngelakuin itu. Gue mau coba untuk ini leburin lah gitu. Gue menyadari itu dan ini gue pikir sangat penting sekali ya bahwa dunia komedi itu nggak hanya kita aja, tapi ada juga orang lain dengan cara yang berbeda untuk melawaknya. Saya pikir kan itu apa ya tetap komedi ya komedi, nggak ada kata lain, walaupun stand up kek ataupun badut kek, sulap humor kek atau band humor sama aja semua kita menghibur orang kan tujuannya kan. Dan bagaimana supaya bisa kita tetap komunikasi gitu kan, soalnya kan ada apa namanya yang kita lihat bagaimana reaksi dari teman-teman pelawak gitu munculnya stand up gitu kan. Dengan ada pemikiran negatif lah, ada juga yang ya pokoknya macam-macam lah omongan. Tapi, nah saya berpikir seperti itu. Waktu pertama-tama Bang Rudy sama Pak Jarwo waktu ngeliat stand up waktu pertama kali banget meledak ya 2011. Karena sebenarnya kan Iwel udah ngelakuin itu dari tahun 2007 kalau gue nggak salah. Iya. Gue orang Indonesia pertama yang gue lihat stand up, formatnya benar-benar stand up itu emang Iwel. Gue ngeliat Bincang Bintang kalau nggak salah. Ya, RCTI. Iya, gue astaga ini orang lagi stand up ini. Ini udah stand up ini. Dan dia ini ya, dia tuh orangnya kekeh banget. Gue bawa nih stand up terus aja. Mau ada pelaku, nggak ada pelaku, gue bawa aja terus. Hormat lah untuk Iwel. Tapi waktu itu Iwel memang kayaknya emang cuma Iwel, nggak ada lagi kan? Nggak ada. Iya, ada sih sebenarnya, yaitu Ramon Papana. Nah itu di kafe-kafe, di komedi kafe. Dia jalan sendiri sebenarnya. Nggak di ini. Yang bawa nekat emang Iwel. Semuanya gitu. Kita tahu Iwel. Karena pada waktu itu kekuatan grup lebih kuat. Iya, jadi masih kuat. Iya, soalnya masih 2007-an itu lawak juga masih kuat di situ. Terus kekuatan personil lawak itu masih dilihat. Kalau Iwel kan orang belum tahu. Iwel siapa gitu awalnya gitu kan. Apakah paranormal? Nah, apa para hadirin. Tapi Iwel itu salah satu orang yang berjasa juga terhadap gua. Karena dia Republik Mimpi, dia yang ngundang gua untuk ngenalin ke si Effendi Ghazali. Iya. Yang bawa. Sampai sekarang juga gua waktu itu gua sama Iwel pernah duduk, kita pernah ngobrol. Gua waktu itu ada niat bikin dokumenter yang sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh dokumenter di editnya. Tapi dia waktu itu bilang karena orang pertama yang bikin pertunjukan spesial, stand up comedy itu sebenarnya Iwel. Dia minjem duit temennya, nyewa gedungnya, bikin pertunjukan sendiri, dia rekam, dia tunjukin yang akhirnya jadi peluang dia untuk kerja. Jadi dia sebenarnya orang pertama. Habis itu dia pernah cerita sama gue,
dia seneng banget sama beat gue, ada beat gue soal foto dan segala macamnya. Gue akan selamanya hormat sama Iwel. Dan sebenarnya sama Ramon Paparnya juga gue akan selalu menghormati, karena bagaimanapun susah untuk gue membuang fakta bahwa kalau nggak ada Comedy Club mungkin komunitas ini nggak meledak. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, waktu pertama kali 2011 meledak, waktu itu di Pak Jarwo sama Bang Rudi waktu itu ngeliatnya kayak gimana? Ya saya kalau lihat itu apa namanya, ini kan sesuatu ya, saya lihat jadi booming. Ya, karena mohon maaf, waktu itu kelakuan kami itu kayak paling bener emang. Kelakuannya paling bener, kayak paling baru. Padahal kan udah lama kan. Maksudnya almarhum Basio itu kan sendirian juga. Gue bahkan pernah ngeliat nih, Tukul secara format menurut gue stand up. Tukul sendirian aja dulu ngomong sekitar 45 menit sendirian doang. Baru kemudian teman-temannya naik. Jadi kan secara format sebenarnya nggak asing, anak-anak aja belagu sosokan. Dulu emang lawak gitu, grup gitu. Siapa? Lu keluar duluan. Kita keluar dulu minimal 10 menit tuh. Minimal tuh ya. Minimal. Ngoceh aja dulu, baru kita panggil nih temennya. Kalau boleh tahu itu tujuannya apa sih? Gue suka merhatiin tuh, grup lo tuh selalu ngelempar satu dulu. Itu biar apa tuh? Kayak ngangetin? Ya kita salah satunya itu, terus juga bisa kita supaya bisa mendekatkan sama penonton, bisa menerima kita gitu. Itu jadi milih-milih ya? Iya. Orang yang disuruh maju sendiri tuh pasti berani. Berani, misalnya gini, bahannya ada kan gini. Oh dia, kan? Ya lo, ya udah lo aja deh. Lo mau ngelawak dua penyanyi dulu, gue nyanyi. Ya nyanyi. Abis nyanyi ngelawak deh, ngoceh, cek. Baru panggil kita masuk. Misal kalau saya, ya udah gue keluar duluan. Iya. Oh iya. Gue main gitu. Kalau dia sih cepat keluar duluan deh. Enggak, karena jarang minum jamu. Kadang-kadang kalau lawannya kecakepan emang suka kayak gitu. Jamu dikasih rumput Fatima tidur, rumputnya saya ambilin. tapi gue perhatiin waktu pas Tukul itu acara tentara, gue nge-MC di acara tentara acara Kopassus, gue nge-MC lawaknya tuh Tukul. Nah Mas Tukul itu ternyata keluarganya tuh tentara, kalau gue nggak salah. Jadi dia tuh banyak ngomong soal keluarganya. Jadi emang mungkin itu tujuannya ya. Jadi orang datang duluan untuk ngedeketin sama yang nonton. Yang maju tuh tergantung lu punya materi nggak sama crowd gitu. Bener. Oh gitu. Kalau nggak kuat jangan coba-coba deh, mending berdua. Gitu. Kita gitu, nggak kuat jangan, kita berdua aja bener, berdua. Itu strategi son itu. Seperti itu. Nah, pada waktu itu kan anak-anak stand up ya gimana ya? Mohon dimaafkan, emang masih muda-muda semua. Kebanyakan tuh emang mengidolai pelawak, akhirnya bisa jadi pelawak. Kemudian nggak pernah punya akses untuk bisa ngobrol sama pelawak yang dia idolain atau senior-seniornya, sehingga ya bisa diasumsikan kelakuannya emang mungkin ketangkap sama yang ada di industri lawak. Lu so tau banget sih, lu kayak ngerti aja kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh emang mungkin kayak gitu ya. Lu juga gitu ya Pak Jarwo ya kayak? Lu kesel sama gue dulu ya? Apaan sih nih anjing nih gitu. Kalau gua sih secara pribadi legowo, karena memang dunia lawak memang lagi turun. Regenerasi itu memang udah nggak ada gitu loh. Setelah Cagur ya Rut ya? Setelah Cagur ke Kimau gerbang. Setelah gerbang udah terakhir tuh kan RCTI ngadain. Nah, udah situ udah. Setelah Api udah nggak ada juga Rut ya? Apinya udah nggak ada gitu? Enggak, Api Piala Dunia Tawa, Api sampai 4. Terus masuk lagi ke Piala Dunia Tawa. Nah, Api terakhir itu apinya nggak meledak tuh yang waktu terakhir. Karena apa? Udah ada stand up gitu. Tapi sebelum stand up itu ada di Trans 7 ngadain, baru terakhir tuh Oli yang juara tuh si Kimau, Gerbang Grup itu. Udah setelah itu udah habis gitu. Dia di generasi terakhir tuh sebenarnya grup lawak tuh Kimau, si Gerbang. Tapi ya grupnya juga nggak kuat juga. Gitu, Kimau yang kuat masih sendirian. Sendiri, akhirnya bubar juga grupnya, nggak tahu bubar apa gimana, ngegantung aja seperti itu. Kalau kita sih gini, Ji, ada stand up itu sebenarnya cambuk juga bagi grup lawak, gitu kan. Sekarang juga beruntung sekali orang stand up karena TV memberikan fasilitas. Ayo lomba, sampai TV ini ngikut. Akhirnya kan job banyak. Dari TV sini ngikutin lomba, ini lomba lagi, gitu. Nah, grup lawak tidak ada berani lagi TV ngadain lomba lawak, gitu. Nah, selain juga memang agak sulit mencari suatu grup lawak yang ikut lomba itu yang solid gitu kan, itu beberapa lah ya, beberapa, karena grup-grup itu kan agak sulit menyatukan karena 3 kepala lah, padahal bisa 4, mungkin minimal kan 3 kepala itu jadiin satu itu kan. Iya, gabung kepala sekolah, kepala dinas, kepala manis, kepala ikan, gitu. Jadi ya terus sebagai pembelajaran nggak ada. Kalau dulu saya sama Jarwo itu saya nonton
Ada ya figur yang kita yang sebagai pemicu Pemicu. untuk menjadi pelawak yang benar gitu. Kita di situ dulu ada Gideon, ada Bagito, Iya, Sri Mulat, terus Dian Group, Iya. terus Bagio CS, Bagio CS, Tom Group, banyak kan dulu yang jadi kita, Jojon, ya kita terpacu juga untuk menjadi seorang pelawak gitu. Nah setelah ini munculnya stand up itu udah nggak ada regenerasi, nggak ada TV juga, nggak ada yang berani lagi bikin lomba lawak. Dan akhirnya sebenarnya ya yang membantu kemudian kembali menjembatani stand up comedian dengan pelawak-pelawak yang lainnya adalah sebenarnya jatuhnya TV juga kayak Suca. Iya kan? Suca tuh kan semua diamprokin tuh di situ tuh. Dan yang bisa main bareng ya bisa main bareng gitu kayak gue inget Pak Jarwo yang bilang gue seneng kalau sama Awe tuh soalnya Awe diajak main enak gitu luas karena Awe emang seneng lawak dari dulu itu emang bisa aja dicemplungin kemana-mana ya akhirnya kita jadi nyatu lagi TV juga benar TV yang kadang-kadang suka bubar-bubarin grup tapi yang nyambungin jatuhnya TV juga gitu gue pikir sih perlu misalnya kita bikin sebuah pagelaran antara anak stand up dan pelawak gitu gue sih pengen mau seperti itu nanti misalnya kita paski mau ngadain Jambore komedi. Nah, kita bisa gabung di situ kan. Terus kita ngobrol, terus ada panggung. Kita bisa berbaur. Gue inget banget ada satu momen yang menurut gue menyenangkan sekali di Jcom Fest, Jakarta International Comedy Festival. Harus diakuin kan promotornya itu si MTech ya kalau nggak salah. Iya, Pak Indra. Itu kan bikin Jcom Fest salah satu niat dasarnya adalah dijadiin tempat untuk kasih panggung untuk stand up comedy. Makanya dia bawa stand up comedian dari luar. Tapi yang banyak orang nggak sadar, waktu itu Paski punya panggung. Waktu itu Pak Jarwo sama Komeng waktu itu. Kalau lu ngeliat, yang paling depan tuh stand up comedian semua. Yang nonton? Yang nonton. Ya kita semua nonton. Gua ada rekamannya. Kelihatan kan ya? Kita ketawanya kenceng banget. Jadi artinya, lu mesti sadar bahwa stand up comedian itu nontonnya ya idola kami ini. Kami nontonnya mereka semua. Buat kami gak ada yang lebih lucu daripada beliau-beliau ini. Jadi ya gue senang sih sekarang jauh lebih harmonis. Moga-moga sih harmonis terus. Amin. Dan harmonis bukan gua aja, nggak hanya Rudi, nggak hanya Cing Abdel, nggak hanya Mas Indro Warkop aja juga. Yang lainnya juga harus bisa harmonis juga gitu. Moga-moga seperti itu. Karena semua makin banyak gue sendiri pribadi nih, makin banyak gue belajar komedi, makin gue sadar gue nggak tahu banyak soal komedi. Jadi gue belajar terus dan gue belajar banyak ke idola-idola ini gitu. Dan untuk semua stand up comedy di Indonesia yang kami tahu akan komedi ya beliau-beliau ini, kami ketawa aja dari beliau-beliau ini. Jadi ya senang kalau misalkan kita bisa terus jadi bagian dari yang menghibur lu. Dan ditungguin aja lawakan-lawakan dari kami semua ini. Moga-moga bisa bikin lu, karena gue tahu apalagi masa pandemi ini. Orang tuh banyak yang stres emang, banyak banget yang stres. Gue sadari itu. Dan kita mau menghibur juga, pelawaknya juga stres juga. Stres juga, bingung sendiri gimana ada cara dia ngelakuin hal yang enggak aja. Buru-buru mikirin bahan, bikin dapur Habibie. Emang aneh di dunia. Tapi terima kasih banyak abang-abangku atas kehadirannya. Maaf obrolannya berkepanjangan, tapi moga-moga bisa jadi manfaat untuk yang nonton. Terima kasih. Bye-bye.